Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat teman-teman para pecinta tanaman pada umumnya, dan khususnya para pecinta bonsai kelapa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang micin, ya teman-teman. Micin atau MSG ini pasti sudah tidak asing buat teman-teman, khususnya ibu-ibu rumah tangga, karena micin ini pasti digunakan oleh ibu-ibu atau yang biasa memasak sebagai penyedap makanan. Karena micin ini menjadi penguat buat masakan, khususnya untuk rasa, sehingga rasa pada masakan akan terasa lebih sedap ya teman-teman. Walaupun memang penggunanya harus dalam batasan-batasan tertentu. Ini terbuat dari fermentasi air tebu ini. Tetapi manfaat lain daripada micin ini, apakah benar bisa membuat tanaman kita menjadi subur? Kita bahas fakta-faktanya ya teman-teman. Jadi kandungan dalam micin ini itu memiliki kandungan senyawa yang bisa menjadi pupuk buat tanaman. Kandungannya itu diantaranya adalah asam glutamat, itu konsentrasinya sampai 78%. Lalu natrium benzoat itu ada 12%, dan selebihnya adalah air, ini 10%. Nah, fungsi daripada asam glutamat itu sendiri adalah sejenis asam amino ya teman-teman, yang dibutuhkan oleh tubuh, dan biasanya itu terdapat juga pada makanan lain seperti tomat, susu, keju, dan lain-lain. Sementara kandungan yang lain yaitu natrium, itu merupakan unsur hara mikro yang sangat dibutuhkan dan besar peranannya dalam pertumbuhan tanaman. Nah, natrium inilah yang menjadi unsur hara yang membuat kandungan dalam micin ini dapat menjadi penyubur pada tanaman. Jadi ini bisa digunakan untuk penyubur tanaman itu karena ada kandungan natriumnya. Dan natrium itu sendiri bermanfaat untuk tanaman. Salah satunya adalah meningkatkan kadar air pada tanaman, sehingga tanaman tersebut lebih banyak dan mudah menyerap kandungan nutrisi yang ada dalam media. Lalu manfaatnya juga bisa mempercepat pengembangan, khususnya untuk tanaman-tanaman yang memang berbunga dan berbuah, karena ini bisa diaplikasikan juga oleh banyak pecinta tanaman, misalnya pada cabai, tomat, sawi, dan lain-lain ya teman-teman ya. Yang berikutnya bisa merangsang pertumbuhan tanaman sehingga bisa lebih cepat tumbuh besar. Lalu bisa tahan terhadap penyakit, jadi tanaman tidak mudah kena hama. Dan yang paling penting adalah
micin ini bisa menjadi pupuk alternatif yang ramah lingkungan karena dia mudah diurai oleh tanah. Nah, untuk cara pengaplikasiannya sendiri itu bisa menggunakan beberapa cara ya teman-teman. Sekurang-kurangnya kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan langsung ditabur. Jadi media ini kita lubangi teman-teman ya, lalu kita taburkan micinnya. Itu dosisnya kurang lebih 1 gram itu untuk 1 media tanaman. Lalu setelah itu kita tutup kembali medianya. Itu kalau kita menggunakan cara yang ditabur. Lalu bisa juga kita menggunakan cara dilarutkan dengan air. Itu untuk 1 liter air itu 5 sampai dengan 6 gram ya teman-teman micinnya, atau kurang lebih setengah sendok makan lah. Itu per 100 ml air untuk 1 tanaman. Jadi 1 tanaman ini kita kurang lebih setengah gelas cup air mineral itu ya untuk 1 media ini. Nah, kalau untuk yang ditabur itu dosisnya 1 gram itu kurang lebih kalau kita pakai ukuran sendok itu 1 pucuk sendok teh lah kurang lebih ya kalau untuk yang ditabur. Tetapi yang ingin saya praktekkan untuk bonkla adalah dengan cara menyemprotnya. Kita akan aplikasikan untuk tanaman bonkla ini dengan cara menyemprotnya. Jadi takaran untuk 2 liter air itu kurang lebih 1 sendok makan, karena 5 atau 6 gram micin itu setara dengan 1,5 sendok makan lah gitu ya, atau 1 sendok teh. Ya, jadi segini nih, ini cukup untuk ukuran 2 liter air ya teman-teman. Ini biar lebih mudah untuk memasukkannya, kita larutkan dulu pakai cangkir atau pakai gelas gitu biar kita mudah untuk mengaduknya. Lalu kita masukkan ke dalam tangki semprotan. Kita akan isi sampai batas 2 liter. Oke, selanjutnya kita bisa kocok ya teman-teman. Dosis ini perlu kita perhatikan, karena kalau terlalu banyak itu bisa membuat tanaman kita justru menjadi mati, karena nanti daunnya akan gosong-gosong begitu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan aplikasikan ya teman-teman. Untuk waktu penyemprotan, kalau bonklanya teman-teman itu full sinar matahari, maka baiknya dilakukan pagi hari sebelum jam 10. Kalau sore hari berarti di atas jam 4 sore ya. Tapi kalau untuk tanaman yang tidak langsung kena sinar matahari seperti tempat saya ini boleh kapan saja. Jadi kita tinggal menyemprotkannya seperti ini ya, juga ke medianya, sambil melihat koleksi bonkla di tempat saya ya teman-teman ya. Ini si semut nungging, akarnya juga bisa kita semprot. Ini nanti kemungkinan lumutnya juga akan tumbuh subur ya teman-teman. Kelapa hijau,
kita semprot nih. Ini kegiatan yang mengasihkan ya teman-teman, di sela-sela kesibukan. Ini menjadi hiburan tersendiri ya. Si original nih, ini habis tebas semi ekstrim tapi nih teman-teman yang ini, jadi kita bisa semprotkan di daun dan medianya atau pada akarnya ya. Nanti daun-daun bonsai itu akan nampak lebih hijau dan mengkilap nih teman-teman. Ini saya buat grouping, satu pot ada 3 buah. Yang masih dalam media-media air juga boleh kita semprotkan ya. Ini si kobra, apa ini, ukiran ini. Untuk yang masih di dalam air, masih kecil pun bisa kita semprot. Nah ini kumis harimau nih teman-teman nih, kumis kucing apa, bukan, putri malu. Dan untuk yang masih bibit-bibit seperti ini pun bisa kita semprotkan. Yang ini baru selesai disayat mawar ya teman-teman. Jadi walaupun micin ini bisa kita gunakan buat pupuk tanaman, catatan buat kita adalah micin tidak bisa dijadikan sebagai pupuk tunggal, karena pada prinsipnya tanaman itu tetap membutuhkan unsur hara mikro dan makro, dan itu harus lengkap. Jadi micin ini hanya pupuk alternatif, selain memang murah, penerapannya juga lebih mudah. Demikian ya teman-teman untuk konten video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum sempat subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen di channel ini agar mendapatkan info-info terupdate dari channel ini. Terima kasih, terus berkreasi, dan salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.